Pernahkah kamu bertanya, apa yang harus aku miliki dulu sebelum mulai berbisnis? Entrepreneur sejati justru bertanya sebaliknya. Apa yang bisa aku lakukan sekarang dengan apa yang sudah aku miliki? Inilah inti dari teori efektuasi. Cara berpikir para entrepreneur untuk menciptakan masa depan, bukan sekedar memprediksinya. Video ketika mengikuti seminar perkembangan retail di Indonesia tidak berhenti belajar dan mengembangkan jaringan. Perkenalkan, Mikro Arya Swalayan, toko retail modern di jantung Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Dengan konsep belanja lebih lengkap, pasti lebih hemat. Toko ini melayani kebutuhan sehari-hari warga Kertosono dengan keunggulan produk lengkap, harga hemat, dan pelayanan yang terasa personal. Sebagai owner, saya belajar bahwa entrepreneur bukan berarti bebas dari ketidakpastian. Setiap hari ada tantangan, harga supplier yang berubah, persaingan minimarket besar. Tapi saya memilih bertindak dari data, bukan menunggu kondisi sempurna. Setiap promo yang gagal itu bukan kerugian, itu data berharga untuk minggu berikutnya. Dan yang paling penting, Mikro Arya bukan sekedar toko. Ia adalah bagian dari kehidupan warga Kertosono. Cara pikir lama bilang, tunggu modal besar dulu, analisis pasar dulu, hindari semua risiko. Tapi cara pikir efektual berkata berbeda. Kembangkan yang sudah ada. Coba 5 produk baru minggu ini, ukur dari omset. Daripada bersaing harga lawan Alfamart, lebih baik kolaborasi dengan UMKM Kertosono untuk produk eksklusif lokal. Jalankan, ukur, perbaiki, itu siklusnya. Prinsip pertama, efektuasi. Mulai dari apa yang sudah kamu miliki. Saya punya toko yang sudah berjalan, tim karyawan yang loyal, dan kepercayaan warga Kertosono. Itu modal nyata. Lebih dari cukup untuk berinovasi tanpa harus menunggu investor dari luar. Dari sini lahir peluang delivery via WhatsApp, produk UMKM lokal, paket langganan bulanan, adanya harga ecer dan grosir. Prinsip kedua, affordable loss. Tahu batas risiko yang siap ditanggung. Saya mengalokasikan 10-15% laba bersih sebagai dana inovasi, maksimal 3-5 juta per bulan. Dana operasional dan gaji karyawan tidak tersentuh. Kalau inovasi tidak meningkat omset dalam waktu 3 bulan, evaluasi lalu hentikan. Berani mencoba tapi tidak berjudi dengan bisnis inti. Prinsip ketiga, Crazy Quill. Bangun jaringan dan kemitraan. Saya hadir menyapa pelanggan di Swalayan, menyediakan buku customer service untuk kebutuhan pelanggan yang tidak ada, akan kami carikan produk baru. Bayar supplier tepat waktu dan merangkul UMKM lokal untuk titipkan produk di Mikro Arya. Relasi yang kuat dibangun dari satu hal sederhana, konsistensi dan kejujuran setiap hari. Prinsip keempat, Lemonade. Ubah masalah menjadi peluang. Alfamart bukan gerai dekat Mikro Arya. Justru ini kesempatan untuk menunjukkan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Pelayanan personal, produk lokal, hubungan kekeluargaan. Kelemahan toko kecil juga justru menjadi keunggulan kompetitif yang unik. Prinsip kelima, Pilot in the Plan. Saya yang menentukan arah bisnis ini. Fase pertama, aktifkan WhatsApp bisnis dan delivery radius 2 km. Fase kedua, tambahkan produk UMKM lokal dan kartu loyalitas pelanggan. Fase ketiga, buka cabang ke kecamatan terdekat atau kembangkan jadi toko grosir berjejaring. Mimpi besarnya 3-5 gerai Mikro Arya di wilayah Nganjuk. Dikenal bukan hanya karena harga, tapi karena UMKM lokal tumbuh bersamanya. Efektuasi mengajarkan satu hal sederhana namun kuat. Kamu tidak perlu menunggu kondisi sempurna untuk mulai. Mulailah dari siapa kamu, apa yang kamu tahu, dan siapa yang kamu kenal. Itulah cara entrepreneur sejati menciptakan masa depannya. Mutiara Indah Sulfa, Mikro Arya Swalayan, Kertosono. Bergerak dari yang ada, tumbuh bersama komunitas.